Ya, dan ini tentu saja tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi ini artinya suami sebagai kepala, dan kita nggak bisa kok enak aja tuh untuk kamu dan itu namanya suami sebagai kepala. Karena itu betul ya, ibu-ibu dalam hal ini itu akan sulit sekali lagi kalau bukan soal salah benar ya. Tapi dalam hal ini kita perlu ya benar-benar menggumulkannya dan menggumulkannya dengan berdoa kepada Tuhan. Nah, kemudian next kita melihat relasi suami istri adalah landasan keluarga. Tadi saya mengatakan dari semua relasi manusia, relasi suami istri adalah yang terpenting meneladani relasi Allah Tritunggal. Ya, karena satu-satunya relasi yang dikatakan menjadi satu di antara kita hanyalah suami istri. Orang tua anak tidak pernah dikatakan menjadi satu, sama seperti Allah Tritunggal yang adalah satu. Dan relasi suami istri mencerminkan relasi Kristus dengan jemaat. Balik lagi kepada Efesus 5. Kita melihat ya, Efesus 5 ayat 31 dan 32. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jelas itu adalah kutipan Kejadian 2 ayat 24. Ayat 32, rahasia ini besar tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bapak Ibu tahu nggak kalau pernikahan kita itu melambangkan relasi Kristus dengan jemaatnya. Ya karena itu tidak seharusnya ada perceraian. Bapak Ibu bayangkan gak sih kalau Kristus menceraikan gerejanya? Kita kagak selamat semua. Karena itu kita harus mengerti ya betapa sebenarnya Tuhan itu tidak menghendaki perceraian. Karena itu kita seharusnya memang relasi kita mencerminkan relasi Kristus dengan jemaatnya. Dan satu hal, jangan menjadikan anak lebih penting dari pasangan. Ingat ya, di dalam semua relasi keluarga seharusnya pasangan yang nomor satu. Lagi pula nanti ya Bapak Ibu, setelah anak dewasa, anak itu meninggalkan rumah, yang tinggal dengan kamu tinggal pasangan. Yang tinggal dengan kita pada akhirnya hanyalah pasangan. Anak sudah sibuk dengan keluarganya sendiri, dengan pasangannya sendiri, dengan anak-anaknya sendiri. Tidak mungkin mempunyai banyak waktu untuk orang tuanya. Karena itu kita harus mengerti bahwa pada akhirnya yang tinggal dengan kita hanyalah pasangan kita. Karena itu ayolah bina relasi yang baik. Di dunia barat banyak akhirnya suami istri bercerai setelah puluhan tahun menikah. Karena apa? Setelah anak terakhir meninggalkan keluarga. Itu disebut empty nest. Jadi sarang yang kosong sudah. Dan suami istri yang rupanya selama ini hanya berfokus kepada kepentingan anak-anak dan sebagainya, yang komunikasinya selalu soal anak, sekarang gak ngerti lagi bagaimana berkomunikasi dengan pasangan setelah tidak ada anak di rumah. Dan itu tidak seharusnya terjadi. Ya, pasangan kita seharusnya tetap merupakan manusia yang paling penting di dalam kehidupan kita. Sekali lagi Allah nomor satu, tapi saya sedang berbicara tentang semua relasi manusia. Dan next, dosa membuat relasi suami istri menjadi sulit. Perlu selalu ada pengampunan. Tuhan Yesus berkata kita perlu mengampuni berapa? 77 ya, itu perdebatan deh, maksudnya 77 atau 70 kali 7. Tapi bahkan katakanlah 70 kali 7 kali, cukup gak sih untuk pasangan? Kagak cukup, betul gak? Ya, sekarang dia sekali aja bikin kita marah, setahun setengah habis tuh 490 kali. Jadi di dalam relasi suami istri bahkan 490 kali itu enggak cukup. Karena kita hidup bersama pastinya kita banyak melakukan kesalahan. Karena itu perlu selalu ada pengampunan. Dan ini merupakan kunci yang sangat penting Bapak Ibu sekalian ya. Suami kita adalah orang yang mungkin di dunia ini yang paling menyakitkan kita. Tetapi jangan lupa kita juga mungkin adalah orang yang paling menyakiti hatinya.
Dan itu adalah sesuatu yang tidak terhindarkan karena dia sekarang adalah orang yang paling penting dalam kehidupan kita. Dan realitanya kita itu biasanya lebih tersakiti oleh orang yang kita kasihi atau yang tidak kita kasihi. Yang kita kasihi, orang lain mau salah paham terhadap kita, oh dia gak kenal kita. Tapi pasangan kita salah paham terhadap kita itu menyakitkan. Betul toh? Ya, karena itu kita memang mungkin dia adalah orang yang paling banyak menyakiti kita. Nah, masalahnya kadang-kadang kita tidak terima. Orang tuaku saja nggak pernah tuh ya memperlakukan aku seperti itu, dan aku tidak pernah tuh disakiti seperti itu seumur hidupku sampai aku menikah sama kamu gitu kan. Dan kita kemudian menjadi sakit hati. Tapi ibu-ibu kita harus mengerti ini adalah realita ketika dia adalah orang yang paling penting dalam hidup kita. Tapi seperti saya katakan, ingat kita pun juga mungkin adalah orang yang paling menyakiti dia. Karena itu pengampunan menjadi sesuatu yang penting. Jangan biarkan kepahitan itu kemudian yang terus ya ada dan akhirnya menjadi sesuatu yang terlalu besar untuk kita handle. Dan banyak sekali kan suami istri yang kemudian menjadi pahit hati. Karena apa? Karena tidak belajar untuk mengampuni. Ya, dan pikirkan kebaikan pasangan ketika sedang konflik. Kidung Agung ya, di mana perempuan-perempuan di Yerusalem ketika kemudian si istri pasangan itu mengalami konflik, kemudian bertanya seperti ini. Saya bacakan ya Kidung Agung. Ini di mana nih Kidung Agung saya? Kidung Agung 5 ayat 9. Walaupun mungkin kalau kita membaca seperti ini kurang bisa dimengerti ya, tapi para perempuan Yerusalem itu bertanya, apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih lain, hai jelita di antara wanita? Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih lain sehingga dengan sangat engkau memohon kami seperti itu? Saudara, ketika kita bertengkar, kebiasaan kita memikirkan kebaikan dia atau kelemahan dia? Kelemahan dia, rasa sakit kita sebelum dulu tuh dia memang tuh selalu melakukan seperti itu. Akhirnya hal kecil jadi besar. Karena itu coba ya, suami istri untuk pertengkaran biasa saja bisa nggak ngomongan berapa hari. Padahal itu masalah kecil. Karena apa? Karena sudah banyak tumpukan beban-beban masa lalu. Karena itu hati-hati, jangan memikirkan keburukannya, tapi pikirlah kebaikannya. Kok dulu aku mau ya menikah dengan dia? Pasti karena banyak hal baik yang kita tahu tentang dia ya toh. Kalau enggak ngapain coba menikah sama dia? Jadi kita pikirkan, oh sebenarnya dia juga perhatian kok. Ya, kalau dia sering tuh pergi nanti pulang membawa makanan kesukaanku. Dia tahu kalau aku bete, walaupun aku omelin dia diem aja, gitu kan ya. Coba pikirkan kebaikan-kebaikan yang dulu membuat kita begitu tersentuh dan mau menikah dengan dia. Pasti banyak sebenarnya ya ibu-ibu, cuman masalahnya kita berfokus kepada kelemahan-kelemahan. Jadi ingat ya, kalau bertengkar dengan siapapun pikirkan kebaikannya. Tetapi juga waktu itu saya membaca buku dikatakan seorang konselor sebenarnya ketika pasangan itu bertengkar itu bisa terjadi seperti ini. Masing-masing memikirkan rasa sakit yang ditimbulkan oleh pasangannya. Nah, ibu-ibu ya, kalau kita sibuk memikirkan rasa sakit yang ditimbulkan oleh pasangan kita, bakal beres apa enggak? Ingat tadi saya mengatakan mungkin dia adalah orang yang paling menyakiti kita. Kita berfokus pada itu, waduh rasa sakit hati kita langsung berlipat ganda. Tapi kan di dalam setiap pertengkaran tidak mungkin tidak ada yang salah. Dan itu juga ibu-ibu ya, jangan berpikir suami kita yang salah total, kita benar 100%. Gak ada, kita bukan malaikat. Jadi di dalam pertengkaran pasti apa? Dua-duanya salah. Ingat itu, di dalam setiap pertengkaran pasti dua-duanya salah. Mungkin betul ada yang lebih salah, ada yang kurang salahnya, tapi dua-duanya pasti salah. Kalau kita malaikat saya pikir tidak terjadi pertengkaran tuh.
Kan itu adalah alangkah baiknya kalau kita lebih berfokus kepada kesalahan yang kita lakukan, rasa sakit yang kita timbulkan pada pasangan kita. Coba bayangkan kalau setiap bertengkar dua-duanya bergumul dengan Tuhan, berpikir seperti itu. Pernikahan itu akan menjadi membaik, ya toh? Masing-masing berupaya berusaha menjadi suami yang lebih baik, istri yang lebih baik ya. Di dalam relasi berikutnya akan lebih sabar dan sebagainya. Kan itu pikirkan kesalahan kita dalam pertengkaran dan bagaimana kita dapat menjadi pasangan yang lebih baik. Itu adalah tips yang sangat penting di dalam pernikahan. Next, peran orang tua dan anak. Nah, karena relasi suami istri adalah relasi yang paling penting, berarti apa? Menjadi orang tua yang baik, menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik itu adalah hal terpenting yang bisa kita lakukan bagi anak kita. Supaya apa? Supaya mereka mengerti, oh suami yang baik itu seperti ini. Oh istri yang baik itu seperti ini. Jadi ya Bapak Ibu sekalian, menjadi orang tua yang baik berarti menjadi suami atau istri yang baik. Karena itu adalah modal anak-anak kita di dalam membina keluarga mereka. Sedangkan ingat, sebuah keluarga landasannya adalah pasangan suami istri. Ya. Dan tentu saja orang tua perlu mendidik anak untuk menjadi gambar atau selem Allah, mewakili Allah memerintah. Ya, Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Kata gambar itu selem, itu seperti patung, saudara. Di dalam dunia kuno, bagaimana rakyat bisa tahu siapa rajanya? Dengan melihat patung-patung raja di seluruh pelosok negeri. Bahkan kita juga kalau nggak ada gambar presiden, ya emangnya kita tahu muka Prabowo kayak apa? Ya kan saya sih nggak pernah ketemu, betul nggak? Jadi, nah kita itu kan disuruh berkuasa atas binatang, atas alam ini. Jadi Allah menyuruh kita juga mendidik anak-anak kita untuk menjadi selem-selem Allah, mewakili Allah memerintah bumi, ya, sehingga mereka kemudian bisa menjalankan mandat budaya mereka, mandat Injil mereka dengan baik. Dan orang tua terutama perlu mengajar anak untuk mengasihi Allah. Saya yakin semuanya juga tahu ya. Dan untuk itu kita akan melihat Ulangan 6, itu adalah menjadi ayat yang sangat penting di dalam mendidik anak. Karena itu kita melihat Ulangan 6 dari ayat 4. Dengarlah hai Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kau taruh dalam hatimu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun. Jadi kita terutama seharusnya mengajarkan anak untuk apa? Mengasihi Allah. Tersirat juga mengasihi sesama dan senantiasa. Arti senantiasa apa? Apa tiap hari baca Alkitab gitu, kagak usah tidur, kagak usah makan, kagak usah kerja? Tentu saja bukan. Karena itu kemudian ditekankan ayat 8, engkau harus juga mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadikannya lambang di dahimu. Orang Yahudi melakukan secara harafiah ya, jadi ada tulisan ayat yang dimasuki dalam tabung kecil, diikat di kening dan di tangan. Tapi saya pikir kita seharusnya melihatnya sebagai kiasan, mau mengatakan apa yang kita pikirkan, apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan seharusnya berdasarkan prinsip apa? Mengasihi Allah. Ya, segala perbuatan dan perkataan kita. Kemudian juga dikatakan ayat 9, haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu, berarti dalam membina keluarga. Dan yang terakhir adalah dan pada pintu gerbang kotamu. Dunia kuno, kota itu ada tembok dan pintu gerbang, dan pintu gerbang itu ya adalah tempat yang paling penting. Ingat, dunia kuno tidak ada telepon, jadi supaya mereka bisa berjumpa dengan orang-orang penting, biasanya semua orang pergi ke pintu gerbang. Karena itu kenapa Boas ketika mau ketemu penebus yang pertama pergi ke pintu gerbang kota. Dan tua-tua biasanya juga duduk di pintu gerbang kota.
Berarti dalam segala transaksi bisnis atau kerja kita. Berarti di dalam segala apa yang kita lakukan, kita harus mengajarkan mereka untuk mengasihi Allah. Dan bukan hanya dengan perkataan, karena realitanya ya Bapak Ibu sekalian, anak-anak biasanya lebih mendengar perkataan kita atau melihat perbuatan kita. Lebih melihat perbuatan kita. Nggak usah anak-anak kita juga ya. Coba ya kita ibu-ibu lakukan apa yang saya katakan. Ya, lakukan apa yang saya katakan. Mari ibu-ibu ya, begitu 1 2 3 langsung ya. Ayo. Gimana? Langsung deh ya, begitu saya selesai, gak usah pakai aba-aba ya. Mari kita sekarang pegang kening kita. Nah itu adalah sesuatu yang baik. Tapi saya pikir saya terlambat kalau itu ya. Biasanya yang terjadi adalah ketika saya mengatakan mari kita pegang kening kita dan saya pegang dagu, banyak yang pegang dagu tuh. Ya, karena apa? Karena biasanya kita itu lebih melakukan apa yang kita lihat daripada apa yang kita dengar. Nah dalam hal ini ya, contoh saya pernah mendapatkan dari sebuah buku yang sudah lama, Ted Tripp ya, Shepherding the Heart. Itu mau mengatakan kita itu seharusnya menggembalakan hati anak kita. Ya bukan hanya supaya mereka melakukan apa yang kita mau mereka lakukan. Kan itu dia memberi contoh misalnya. Kalau anak kita, 2 anak bertengkar, anak kecil ya, seperti biasa si adik merebut mainan si kakak. Kalau sudah begitu apa yang kita lakukan? Ibu-ibu biasanya apa yang kita lakukan? Ya either kita menyuruh si kakak mengalah, membiarkan adiknya main, atau menyuruh adik untuk mengembalikan mainan. Iya toh? Dan tujuan kita apa ibu-ibu? Tujuan kita hidupku jadi tenang ya. Anak-anak selesai ribut, aku bisa melakukan apa yang aku mau lakukan. Dan kemudian dia berkata, tapi kita lupa apa yang Tuhan perintahkan. Ingat, ajarkan anak untuk mengasihi Allah. Sekali lagi tersirat mengasihi sesama. Kenapa kita tidak mengambil kesempatan itu untuk mengajarkan anak-anak untuk saling mengasihi? Kita berkata kepada adik-adik, ketika kamu merebut mainan kakak, bukankah itu menunjukkan kamu tidak mengasihi kakakmu? Dan berkata kepada kakak, kak, karena kamu mengasihi adik ya biarlah adik bermain atau mainlah bersama. Tapi poinnya kenapa tidak mengambil kesempatan itu? Mengajar anak untuk mengasihi Allah dan sesama. Satu lagi yang dia berikan contoh. Kalau kita punya anak remaja ya, saya nggak tahu deh, saya nggak punya anak jadi kagak tahu tuh ya. Anak remaja sekarang kira-kira ya 1 minggu dikasih uang saku berapa sih? Masih ada yang punya anak remaja nggak deh? 1 minggu kira-kira uang saku berapa? Saya pikir 250. Ya, katakanlah 250. Waktu ke gereja, ibu-ibu memberikan berapa tuh untuk persembahan? Ya enggak usah ngomong. Ya, tapi poinnya adalah saya tidak mengatakan bahwa persembahan kepada Tuhan itu harus setara dengan uang jajan anak 1 minggu. Tapi kalau terlalu jomplang, yang satu 250.000, yang satu 10.000. Ibu-ibu, apa yang sedang kita ajarkan kepada anak remaja kita? Kita tidak bermaksud mengajar itu, tapi yang ada di dalam benak anak kita, uang besar itu untuk entertainment kita, Tuhan mah uang kecil aja. Betul dah? Jadi kita harus hati-hati dalam apapun yang kita lakukan. Seperti saya katakan, kita tidak bermaksud itu, tapi coba bayangkan apa yang ada di dalam pikiran anak kita. Ingat, anak itu lebih melihat apa yang kita lakukan daripada mendengar apa yang kita katakan. Apa yang sebenarnya kita sedang tunjukkan kepada anak kita? Mengasihi Allah? Jelas tidak. Jadi ibu-ibu ingat ya, bahwa semua hal yang kita lakukan seharusnya mengajarkan anak kita untuk mengasihi Allah dan sesama.
Ya, dan kemudian kita melihat next. Nah, sulit gak Bapak Ibu sekalian untuk membina relasi yang baik? Saya pikir itu adalah hal tersulit di dunia. Ya, membina relasi adalah hal tersulit di dunia karena kita sendiri orang berdosa, kita berurusan dengan orang-orang yang juga berdosa kalaupun mereka sudah percaya kepada Tuhan. Karena itu perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu kita melihat Efesus 5 ayat 18. Efesus 5 ayat 18. Janganlah mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ya, jadi dalam hal ini dan kalau kita melihat apa yang terjadi sebenarnya kemudian dikatakan sebagai 3 hasil. Nah, yang saya mau fokus adalah ayat 21. Ini adalah hasil dari kita dipenuhi Roh Kudus. 21, tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus dan salah satu hasil dari pimpinan Roh Kudus adalah tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Dan ayat ini menaungi 3 relasi di bawahnya, yaitu ayat 22 sampai 33 itu adalah next ya, relasi suami istri. Pasal 6 ayat 1 sampai 4 adalah relasi orang tua anak, dan pasal 6 ayat 5 sampai 9 adalah relasi tuan hamba. Artinya untuk semua relasi kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus kalau kita mau dapat melakukannya dengan baik. Karena itu akan memberikan kita kerendahan hati untuk saling tunduk satu kepada yang lain. Betul ada pemimpin, betul ada orang tua, betul ada suami, tetapi dengan sikap yang rendah hati, ya, memimpin. Dan itu yang bukankah itu merupakan sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu kenapa kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan untuk ini bagian terakhir kita melihat lagi Efesus 5 ayat 18, next ya. Nah, sekali lagi saya bacakan, janganlah mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Lebih jelasnya adalah dipenuhi oleh Roh Kudus. Inggrisnya be filled with the Spirit. Dikontraskan dengan dikuasai anggur. Kita tahu kalau orang dikuasai anggur, maka tindakannya sering apa? Sering tidak logis, sering unconscious ya, dan dipengaruhi oleh anggur. Karena itu sering sekali bertindak yang aneh-aneh. Berarti kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita dikendalikan oleh Roh Kudus, sama seperti orang kalau mabuk dikendalikan oleh anggur. Jadi hidup yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Nah, pertama ya, kita melihat bahwa ini adalah perintah. Berarti apa? Perlu kita lakukan. Betul ya, ibu-ibu, bapak-ibu sekalian, kita ketika percaya kepada Tuhan Yesus sudah diberikan Roh Kudus. Tapi bukan berarti hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Ini adalah 2 hal yang berbeda. Kita sebagai orang percaya pasti punya Roh Kudus, tapi seringkali kita tidak membiarkan Roh Kudus menguasai kita. Kita tidak membiarkan Roh Kudus yang menuntun hidup kita. Karena itu kenapa kita harus secara sadar berupaya supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus, yaitu bahwa Roh Kudus yang mengendalikan hidup kita. Bahwa keputusan yang kita ambil itu adalah karena kita berdoa, kita kemudian menundukkan diri kepada tuntunan Roh Kudus. Menarik bahwa ini dalam kata kerja pasif, be filled with the Spirit. Karena Roh Kudus adalah Allah, ya. Kita adalah manusia. Berarti kita itu tidak bisa memerintahkan Roh Kudus. Roh Kudus penuhi aku, kagak bisa. Jadi yang bisa kita adalah kita memohon kepada Roh Kudus, Tuhan tolong penuhi aku. Ya, jadi dalam hal itu kenapa kata kerjanya adalah pasif ya. Sedangkan perintah biasanya ya, dan ini aneh, perintah tapi dalam kata kerja pasif. Karena perintah biasanya kata kerja aktif. Kasihilah sesamamu, bukan dikasihilah sesamamu. Ya, jangan membunuh, bukan jangan dibunuh gitu kan ya. Tetapi di sini perintah tapi diberikan di dalam
pasif, karena namanya Allah, kita tidak bisa memerintah Allah. Tetapi juga present tense artinya sesuatu yang harus terus terjadi. Bapak Ibu, kita bisa dipenuhi Roh Kudus 5 menit kemudian kagak. Ya, sehingga ketika kita tahu bahwa wah sekarang kembali diriku nih yang memegang kendali, kita seharusnya datang kembali kepada Tuhan. Nah, terutama di dalam perselisihan di dalam dengan relasi, ya, dengan pasangan kita, dengan itu. Kira-kira mudah nggak untuk dipenuhi Roh Kudus? Wah, udah emosi kita nih yang kemudian menguasai kita, sama seperti kita dikuasai anggur. Ya, sekarang kita dikuasai oleh kemarahan kita. Karena itu sangat penting pada saat-saat seperti itu kita minta kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Baru kemudian kita bisa melihat bagian di mana kita melakukan kesalahan. Untuk bagian yang orang lain bersalah kepada kita, kita kemudian bisa mengampuni, ya, sehingga relasi itu kemudian bisa berjalan dengan lebih baik. Oke, saya berikan kesempatan untuk boleh bertanya. Tadi kayaknya ada yang bicara. Apakah ada pertanyaan? Bukan keluhan saya saja ya, keluhan ibu-ibu lain juga sering curhat. Anak zaman sekarang tuh sering gak mau dengar nasihat orang tua itu. Dan saya sebagai seorang ibu yang sudah punya anak yang berumah tangga, bagaimana saya harusnya bisa menasihati anak yang sudah berumah tangga dengan baik. Karena kadang-kadang kalau kita kasih nasihat terus yang nggak dengar, kita sendiri yang sakit hati. Apakah memang kita nggak perlu sakit hati begitu? Ya begitu Bu. Terus mengenai apakah orang tua harus punya peran dalam mencari jodoh anak-anaknya? Karena anak saya itu, Mama jangan ikut campur ya, saya mau cari jodoh saya sendiri, nggak boleh dikenalin. Lo dikenalin nggak apa-apa, ntar kan kamu ngambil keputusan, pokoknya nggak mau. Itu gimana Bu? Terima kasih. Oke, mungkin yang kedua, saya rasa orang tua terutama harus memegang peran dalam banyak berdoa, ya, dan dalam mendidik anak supaya anak mengerti sebenarnya kita harus mencari pasangan seperti apa. Karena memang sekarang ketika kita mau ikut campur udah telat, iya toh? Ya, karena itu yang sangat penting adalah kita mendidik anak kita supaya mereka mengerti sebenarnya apa yang seharusnya dicari dalam pasangan. Karena itu memang modalnya adalah ketika anak masih kecil, ketika anak itu masih mau mendengarkan kita, nah itulah waktunya kita mendidik mereka. Sesudah besar ya hampir sudah tidak mungkin. Kan itu ketika kita harus menghargai waktu-waktu ketika kita itu masih punya pengaruh di dalam kehidupan anak. Nah, dalam hal ini ya, sewaktu itu saya membaca artikel yang menurut saya sangat baik ya. Anak memang sekarang tidak mau mendengarkan, karena itu di dalam keluarga kebiasaan berdoa bersama itu sangat penting. Mungkin mulai dengan kalau makan berdoa bersama, karena dia kemudian memberikan suggestion yang sangat baik. Bisa kita memakai doa, memberikan nasihat secara tidak langsung kepada anak kita dengan mendoakan dia. Tetapi hati-hati, jangan di dalam doa kita celah terus dia ya, akhirnya dia kagak suka tuh mendengar doa ya. Tapi bahwa di dalam doa kita pun bagaimana ya, supaya berdoa, kita berdoa supaya dia bisa katakanlah ya, memang sudah remaja, Tuhan berikan hati hikmat supaya mereka bisa mencari pasangan yang baik dan sebagainya. Kan bisa kita memasukkan nasihat-nasihat, dan dikatakan terutama kalau memang anak sulit mendengar nasihat langsung dari kita. Tapi memang kan seperti saya katakan, anak itu lebih melihat teladan hidup kita daripada nasihat kita. Apalagi kalau dia melihat omongan kita tidak sesuai dengan perbuatan kita, anak tidak bakal mau mendengar.
Karena itu kita harus membina sebuah kebiasaan yang baik dan doa adalah sarana yang sangat baik untuk itu. Ya, jadi biasakan doa bersama waktu makan atau ya ada mesbah keluarga dan sebagainya, dan itu adalah cara yang tidak langsung kita sebenarnya bisa berbicara kepada anak-anak kita. Oke, masih ada pertanyaan? Itu di belakang ada tuh. Ibu Ina, saya mau bertanya, tadi kan Ibu menceritakan soal mungkin berselisih ya, tapi bagaimana ini dengan keluarga saudara saya, jadi sampai terjadi kepada pemukulan gitu, suami pemukul, apakah gimana jalan keluarnya gitu. Maksudnya istrinya sudah sering mengalah dalam pertengkaran akhirnya sampai terjadi. Terus yang kedua Ibu, kalau suaminya memukul, nah kalau istrinya terus meneror, ada 2 keluarga Bu, istrinya terus meneror sampai suaminya akhirnya mengalah dan memutuskan untuk pergi, apakah itu baik atau gimana? Saya pikir ketika ada hal-hal yang sulit ya, kita butuh bantuan. Ya, kita butuh bantuan, apakah counseling secara formal atau kita meminta nasihat kepada pasangan-pasangan yang sebenarnya yang bijak ya, yang kemudian bisa tahu apa ya, itu bawa counseling. Karena ada hal-hal yang kita tidak mungkin bisa menyelesaikan sendiri. Kita butuh bantuan orang. Ya, jadi dalam hal itu jangan malu untuk meminta bantuan. Ya, jadi dalam hal itu dengan demikian kan bisa, kalaupun misalnya katakanlah misalnya yang suami yang memukul mungkin dia tidak mau counseling, gak apa-apa istrinya yang counseling dulu ya, kemudian diberitahu bagaimana bersikap. Karena sebenarnya misalnya ya suami yang suka memukul, kecuali kalau dia psikotik ya, kalau psikotik mah kayaknya senang melihat menderita, nah kalau itu sudah masalah lain. Tetapi biasanya itu kan karena anak yang melihat ayahnya dulu mungkin ya suka memukul ibunya, dan itu juga kebiasaan di mana kalau dia marah itu langsung kemudian tangan itu melayang, sehingga ada hal-hal yang mungkin perlu dilakukan si istri, misalnya jangan membuat dia tambah marah atau apa, sehingga counseling lah ya. Jadi hal-hal seperti itu tidak bisa tanpa bantuan orang. Jadi sekali lagi kalau kita mengalami masalah yang cukup serius, datanglah untuk meminta counseling ya, supaya kita kemudian bisa mengenali apa sih yang sebenarnya menjadi penyebabnya dan sebagainya. Karena itu biasanya di dalam counseling kemudian ada PR yang kemudian harus dilakukan untuk kemudian pelan-pelan kita itu bisa mengatasi tingkah laku yang sebenarnya kita juga tidak mau itu terjadi ya. Jadi kalau dalam hal-hal seperti itu butuh counseling. Ya, butuh bantuan orang lain. Oke. Saya pikir kekerasan itu kecuali sampai mengancam nyawa, ya biasanya tidak untuk bercerai. Tapi kalau sampai seperti saya katakan psikotis itu mengancam nyawa, nah malahan biasanya kalau di dalam secara teologi malahan gereja harus memisahkan, karena kan kemudian sudah ada nyawa yang terancam. Karena walaupun tentu Tuhan tidak menginginkan perceraian, tetapi kan kita juga harus melihat bahwa dosa itu menimbulkan dilema. Dan di dalam dilema akhirnya kadang-kadang kita harus memilih kejahatan yang lebih kecil ya. Jadi dalam hal itu daripada nyawa melayang ya lebih baik bercerai misalnya. Sehingga kalau sampai hal-hal seperti itu kemungkinan bisa. Tetapi kalau yang memang tamparan-tamparan begitu yang sebenarnya tidak membahayakan nyawa, seharusnya tetap tidak boleh bercerai. Dan itu yang sebenarnya kita harus menasihatkan anak-anak ya. Itu tidak mungkin terjadi atau tidak ada tanda-tanda ketika pacaran. Orang itu tidak muncul hanya begitu saja. Itu berarti kan orangnya itu memang mudah main tangan dan sebagainya. Kan itu buka mata lebar-lebar ketika mencari pasangan. Karena itu ya hati-hati, dan saya selalu menekankan sebelum menikah jangan menikah sebelum ada pertengkaran besar. Karena apa? Pertengkaran besar kita lihat warna aslinya.
Nah, kalau di dalam bertengkar waktu pacaran saja sudah ditampar, ngapain sih masih menikah? Dan kalau begitu kan cari masalah sendiri kan. Ya karena itu ajarkan kepada anak-anak kita, buka mata lebar-lebar sebelum menikah. Ya karena memang di dalam Tuhan itu tidak menginginkan adanya perceraian, walaupun memang seperti saya katakan kalau sudah membahayakan nyawa seperti itu ya seharusnya lebih baik mereka pisah. Oke. Yang saya mau tanyakan adalah kalau sudah terjadi perceraian, ada teman saya seperti itu, lalu dia mencari orang lain gitu, dan orang ini, teman saya ini tahu masalah si calonnya ini sudah pernah bercerai gitu. Apakah boleh dilanjutkan atau sebaiknya tidak? Harus dilihat perceraiannya karena apa. Ya karena memang ada perceraian yang dianggap sah untuk bercerai, ada yang tidak. Karena kalau itu tidak dianggap sebagai sah bercerai di mata Tuhan, ketika dia menikah lagi berarti dia berzina. Ya karena itu harus dimengerti perceraiannya seperti apa dan sebagainya. Ya jadi itu harus kasus per kasus, tidak bisa secara umum. Yang dimaksud dengan sah itu seperti apa misalnya? Ya mungkin seperti tadi ya KDRT yang sampai mengancam nyawa, dan biasanya juga kalau terjadi perzinahan. Cuman memang gereja bisa berbeda ya, gereja bisa berbeda. Biasanya kalau sampai terjadi perzinahan bukan berarti harus bercerai. Menurut saya kalau terjadi perzinahan pun seharusnya pasangan mengampuni, yang berzina bertobat, yang pasangannya mengampuni ya, karena sekali lagi pernikahan kita itu mencerminkan relasi Kristus dengan jemaatnya, tidak seharusnya kita itu bercerai. Tapi kalau misalnya yang berzina itu tidak mau bertobat dan terus begitu, nah akhirnya mungkin perceraian itu bisa dilakukan. Ya jadi biasanya cuman ada dua, either perzinahan yang tidak mau bertobat atau ya KDRT yang mengancam nyawa. Yang lain tidak boleh. Jadi yang lain berarti tidak sah perceraian itu. Apakah setelah bercerai yang pasangan satunya itu harus tetap tinggal seperti ada tertulis di Alkitab? Karena itu tergantung perceraian itu sah apa enggak. Kalau perceraian itu dianggap sah ya berarti dia boleh menikah lagi, kalau tidak ya kagak boleh, karena begitu dia menikah berarti dia berzina. Ya jadi sekali lagi tergantung landasan bercerainya. Ya dan itu harus kasus per kasus ya, tidak bisa secara umum seperti itu. Oke ya. Ya baik, terima kasih Bu Ina. Oke ya, kita tutup dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika kami boleh belajar tentang keluarga, dan terutama kami melihat reformasi apa yang perlu kami lakukan di dalam relasi kami di dalam keluarga. Tuhan kiranya yang boleh membuat kami menggumulkan dan menerapkan, karena pastinya banyak hal yang perlu kami perbaiki di dalam relasi kami. Karena itu Tuhan kiranya yang memampukan kami. Biarlah setiap kami boleh selalu memohon supaya kami dipenuhi oleh Roh Kudus, terutama di dalam menghadapi relasi-relasi ini. Dan kami bersyukur, berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita. Minggu terakhir seperti ini kita akan memberikan persembahan 2 kali ya. Kita mempersiapkan persembahan dan kita akan memuji Tuhan dari 239 janji Tuhan setia. Kita boleh persembahan dijalankan. Janji Tuhan itu setia, tiap kata benar. Darah Yesus jaminannya kuat, teguh dan kekal. Meski
dunia binasa, gunung dan bukit musnah, namun asal percaya terbukti buah iman. Bila jalan gelap gulita, tiada nampak cahaya, tetap sabarlah menunggu fajar segera muncul. Meski dunia binasa, gunung dan bukit musnah, namun asal percaya terbukti buah iman. Sobat, dunia dapat berubah, Allah tetap setia. Dia sobat dan juru selamat yang kekal selamanya. Meski dunia binasa, gunung dan bukit musnah, namun asal percaya terbukti. Mari kita berdiri bersama-sama. Bagaimanapun keadaan, tetap percayalah pada saat musnah, namun asal percaya terbukti buah iman. Bapa di surga, kami berterima kasih boleh memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Terimalah persembahan yang sudah kami kumpulkan dan berkatilah untuk boleh dipakai meluaskan kerajaan-Mu melalui gereja kami di tempat ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk ibu-ibu. Pada hari ini kita akan berdoa juga untuk teman-teman kita yang berulang tahun di sepanjang bulan Oktober. Boleh ditayang? Ya, ada satu yang kurang ya, Ibu Evira, tanggal 19 Oktober, tapi ada kesalahan barangkali pada waktu menuliskan di pendaftaran. Tertulis 19 November, tapi sesungguhnya 19 Oktober. Baik ibu-ibu, kami mengundang ibu-ibu yang berulang tahun, Ibu Susi, untuk maju ke depan ya. Ibu Susi, Ibu Sosi, Ibu Henti, Ibu Hana, Ibu Yus, Ibu Leni, Ibu Foni, Ibu Evira lagi keluar kota. Mari ibu-ibu boleh berdiri maju ke depan untuk kita bersukacita bersama-sama dan juga untuk didoakan. Oke. Silahkan sekali lagi Ibu Susi, Ibu Sosi, Ibu Henti, Ibu Hana. Tadi Hana ada ya. Ibu Yus, Ibu Leni, Ibu Foni. Ya, silahkan. Silahkan di belakang meja ya, menghadap jemaat. Silahkan. Bu Henti, sini Bu. Ayo bergeser ke tengah. Hanya 4 yang hadir ya. Ibu Yus, mana Ibu Yus? Gak datang? Gak ada. Ibu Susi sudah, Ibu Sosi ada, Ibu Henti ada, Hana, Ibu Yus gak ada ya. Ibu Leni gak ada, Ibu Foni. Ibu Foni? Oh ya, oke baik 5 ya. Oke, mari kita berdiri bersama-sama. Ibu-ibu boleh bergeser ke kanan, ibu-ibu ke kanan biar di tengah. Lagi, oke. Kita nyanyikan Happy Birthday, setelah itu minta Ibu Murni berdoa untuk ibu-ibu yang berulang tahun Oktober. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Sekali lagi, happy birthday to you, happy birthday to you.
Tiup lilinnya. 1, 2, 3. Lilin. Silahkan ditiup lilinnya ibu-ibu yang berulang tahun. Mohon kesediaan Ibu Murni mendoakan ibu-ibu yang berulang tahun. Ya Tuhan. Amin, terima kasih. Salamannya nanti ya, mewakili dulu Ibu Murni. Ya, setelah ini minta tolong ada yang memindahkan meja ke kiri. Kita akan berfoto bersama dan setelah foto bersama nanti kita akan ada ramah tamah di luar dan kita bisa menyalami teman-teman kita yang berulang tahun nanti setelah berfoto. Setelah ini kita akan berfoto, oke, yang berulang tahun langsung di depan saja. Mari Bapak Ibu, mari kita berfoto, mungkin kursinya disusun ya. Satu baris kursi, setelah itu berdiri di atas tangga. Tes 1, 2. Boleh mic? Tes 1, 2. Iya. Tes 1, 2. Silakan ibu-ibu yang lebih senior boleh duduk di depan, jangan dibiarkan kursinya kosong. Ya, silahkan. Ayo, masih ada 2 di sini, Ibu. Ayo, Ibu. Saya di sana. Ayo, Ibu. Nah, oke. Lagi, kursinya dipenuhi, kursi dipenuhi. Tenang, sekarang saya akan menyambutnya. Oke, sudah semuanya ibu-ibu? Oke. Kita akan foto, jangan ada yang... Sebentar Pak. Jangan ada yang tertutup, pastikan yang di belakang. Oke, ibu-ibu kita akan foto dulu, habis foto bisa tahan dulu, nanti saya mau bicara sedikit di depan. Oke, kita foto dulu.
Ada yang ketinggalan. Sebentar Pak. Ayo Bu, lagi ke toilet. Ayo Bu. Bingung ya soalnya. Bingung. Oke, ini video ya Pak? Video. Terima kasih Pak. Oke, tahan dulu. Loh, ada lagi Pak, satu kali lagi Pak, satu kali lagi. Oke, foto ya. Satu. Oke, terima kasih. Tahan dulu ibu-ibu. Tahan. Mohon maaf tadi saya tidak menyambut dari mimbar, tapi dari sini saya menyambut. Bagi ibu-ibu yang baru pertama kali hadir di OSG, welcome. Ya. Oke, setelah ini kita akan makan bersama. Ya, kita mau berdoa. Yuk, Vikaris Ila berdoa untuk makan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur karena kami hari ini boleh OSG dari awal hingga akhir. Dan kami bersyukur untuk berkat kebenaran firman Tuhan. Biarlah ini boleh kami terapkan, kami kerjakan, kami lakukan. Di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan, di dalam setiap keluarga Kristen. Dan pada siang hari ini kami juga mengucap syukur untuk berkat makanan yang telah tersedia. Kiranya Tuhan memberkati makanan dan minuman ini. Dan fellowship kami untuk boleh saling mengenal, untuk boleh saling berkenalan satu dengan yang lainnya dengan saudara seiman kami. Kiranya Tuhan dipermuliakan melaluinya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat. Oh, yang ulang tahun, silahkan yang ulang tahun di sini. Sebelum ambil makan, yang ulang tahun disalami dulu. Ayo yang berulang tahun di sini. Yang berulang tahun, seperti ya. Yang ulang tahun baris, biar sekalian disalamin. Ibu-ibu yang berulang tahun. Mana ini yang berulang tahun? Enggak Rabu, tiap Rabu. Apa-apa. Oke. Yang berulang tahun, baris berulang tahun. Di pintu juga boleh, di sini boleh, silahkan. Sama mama tadi ya? Iya, saya lihat. Iya, puji Tuhan ya.